Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marisa Besi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 9 Juni 2026. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. DPRD Maluku dorong Pemda siapkan tenaga kerja lokal jemput blok Masela. Anggota Komisi 4 DPRD Maluku Yan Zamora Notch dorong pemerintah daerah atau Pemda di Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau KKT, Maluku Barat Daya, serta pemerintah provinsi untuk mulai menyiapkan tenaga kerja lokal guna mengisi kebutuhan tenaga kerja pada proyek nasional Blok Masela. Menurut Notch, langkah persiapan harus dilakukan sejak dini agar masyarakat di wilayah penyangga dan daerah terdampak langsung proyek dapat memperoleh manfaat ekonomi dari investasi berskala nasional itu. Ia menilai kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penting agar masyarakat setempat tidak harus menjadi penonton ketika proyek mulai berjalan. Karena itu tenaga kerja lokal perlu dibekali kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pekerjaan yang tersedia dalam proyek Blok Masela. Ia menekankan bahwa program pelatihan yang diselenggarakan pemerintah harus lebih terarah dan menyentuh kebutuhan real di lapangan. Pelatihan tidak cukup bersifat umum tetapi harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dibutuhkan dalam proyek strategis nasional tersebut. Dinilai bahwa lembaga-lembaga yang disiapkan pemerintah dalam melaksanakan pelatihan dan pendidikan tenaga kerja belum terlihat secara nyata. Selain itu, informasi mengenai kompetensi yang disiapkan maupun jumlah kebutuhan tenaga kerja juga belum disampaikan secara jelas kepada masyarakat, bahwa masyarakat lokal harus menjadi prioritas dalam proses perekrutan tenaga kerja. Maka dari itu, Tribuners, prioritas tersebut harus didukung kesiapan sumber daya manusia yang memadai, dengan harapan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten segera menyusun langkah konkret dalam pengembangan keterampilan tenaga kerja lokal sehingga manfaat ekonomi dari proyek Blok Masela dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di wilayah Maluku, khususnya daerah yang berada di sekitar kawasan proyek. Kalau saya disoroti itu soal lembaga-lembaga yang melaksanakan pelatihan pendidikan untuk tenaga kerja. Sampai hari ini kan tidak jelas. Harusnya pemerintah daerah di provinsi maupun kabupaten kota yang mengupayakan proses untuk pelatihan atau pendidikan untuk calon-calon tenaga kerja memenuhi kompetensi untuk nanti pada saatnya bisa direkrut dalam proyek nasional ini. Ya, membuka ruang informasi diberikan setelah berkoordinasi. Ya, ada kepastian yang tadi beta bilang, ada kepastian kompetensi yang dibutuhkan, jumlah yang dibutuhkan, itu dikoordinasikan, informasinya fix, baru kita kerjasama dengan lembaga pendidikan, lalu bikin pelatihan sehingga semua yang ikut pelatihan ini punya peluang besar untuk masuk dalam pekerjaan. Intinya prioritas anak daerah. Ya, prioritasnya harus anak daerah lah. Ya, anak daerah harus wajib itu. Kan kita tahu yang datang ini mereka punya kompetensi pasti lebih tinggi dan lebih baik dari kita. Siap. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Komisi 3 DPRD Ambon adakan FDP bersama warga Bukit Hijau Urimersing, Dinas Perkim, dan pengembang. Komisi 3 DPRD Kota Ambon mengadakan rapat dengar pendapat atau RDP bersama masyarakat perumahan Bukit Hijau Urimersing atau BHU Kota Ambon, Maluku. Rapat ini juga melibatkan pihak pengembang atau developer perbankan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kota Ambon.
RDP dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Hari Putra Farfar. Keluhan yang disampaikan diantaranya belum memadainya fasilitas umum dan infrastruktur, akses jalan, sistem drainase, penerangan jalan, serta ketersediaan air bersih. Warga menuntut developer segera memperbaiki fasilitas sarana prasarana sesuai dengan ketentuan. Ketua Rukun Tetangga atau RT Helmi Sahulata menjelaskan kondisi jalan di kawasan perumahan masih mengalami kerusakan dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Selain itu, sistem drainase yang belum berfungsi optimal menyebabkan genangan air di beberapa blok perumahan. Bahkan sejumlah rumah terdampak langsung akibat meluapnya air ke halaman dan lingkungan sekitar. Menanggapi keluhan tersebut, Direktur PT Matrix Cipta Anugrah Hobart Solisa menegaskan kehadiran dalam rapat merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan. Ia menjelaskan bahwa pembangunan perumahan MDR Bukit Hijau merupakan bagian dari program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang dilaksanakan bersama pemerintah. Dipastikan perusahaan tetap berkomitmen mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kota Ambon, Ivoni Latuputi menjelaskan pengembang telah mengantongi perizinan sebelum membangun, namun proses itu mendapatkan catatan penting, yakni mempertimbangkan topografi pembangunan. Mengingat kawasan perumahan berada di area penyangga antara kawasan perumahan dan hutan lindung. Setelah mendengar berbagai penjelasan dari semua pihak, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Hari Putra Farfar, menyampaikan bahwa DPRD akan melakukan kunjungan lapangan bersama Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Peninjauan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sore untuk melihat langsung kondisi perumahan MDR Bukit Hijau. Selain itu, DPRD juga akan menggelar rapat lanjutan dengan menghadirkan seluruh pihak terkait guna mencari solusi konkret terhadap berbagai persoalan yang dikeluhkan warga. Jadi berdasarkan hasil rapat dengar pendapat hari ini, setelah mendengar seluruh masukan dari seluruh pihak terkait, tadi komisi akhirnya merekomendasikan untuk yang pertama kita akan melakukan rapat lagi, rapat dengan pendapat lanjutan untuk menghadirkan beberapa pihak terkait guna melengkapi seluruh informasi dan data mengenai proses perizinan. Jadi nanti kita panggil juga Dinas PUPR dan juga kita panggil yang namanya Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan mengenai UKL-UPL untuk izin lingkungan. Karena ternyata tadi setelah disampaikan oleh Ibu Kadis Perkin, di awal proses ini ada beberapa dokumen pemerintah kota mengenai telaah untuk setiap dinas terkait atensi waktu itu untuk seluruh proses perizinan ini bisa dilaksanakan dengan secara cepat. Jadi berdasarkan dokumen administrasi ini nantinya kita panggil seluruh pihak terkait. Karena yang pasti itu bahwa pemerintah Kota Ambon pada saat itu telah mengeluarkan izin untuk melakukan pembangunan perumahan ini pada kawasan penyangga. Ini sangat disayangkan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa hari ini kan perumahan ini sudah ada. Tapi dampak lingkungannya kan pasti ada. Makanya nanti di besok hari komisi akan melakukan kunjungan lapangan bersama dengan dinas teknis DLHP. Kita lihat UKL-UPL dan juga kita lihat keadaan faktual. Apabila memang benar bahwa ada implikasi hukum terkait dengan masalah lingkungan ya, dalam hal ini pembangunan yang dilakukan oleh developer tidak sesuai dengan izin, maka itu kita giring ke ranah hukum. Usut dugaan korupsi dana bansos, 50 saksi kembali dipanggil Kejari Malteng.
Kejaksaan Negeri atau Kejari Maluku Tengah tidak henti mengusut dugaan tindak pidana korupsi atau tipikor dana bantuan sosial atau Bansos tahun anggaran 2023 di Kabupaten Maluku Tengah. Kasus yang telah naik ke tahap penyidikan sejak Oktober 2025 lalu kini memasuki babak baru. Tepat Senin 8 Juni 2026, Kejari Maluku Tengah memanggil 50 saksi, 38 diantaranya anggota legislatif atau ALEK aktif maupun non-aktif, sementara sisanya para aparatur sipil negara atau ASN lingkup Pemda Maluku Tengah. Pantauan tribunambon.com di kantor Kejari Maluku Tengah sekira pukul 12.25 waktu Indonesia Timur hingga pukul 14.05 waktu Indonesia Timur, puluhan ASN Pemda Maluku dan anggota legislatif tiba di kantor Kejari Maluku Tengah. Mereka tiba dan meregistrasi data diri untuk selanjutnya menanti giliran panggilan. Dipanggilnya 50 saksi tersebut dalam rangka meminta keterangan tambahan melengkapi keterangan sebelumnya. Demikian disampaikan Kepala Seksi Intelijen atau Kasintel Kejari Maluku Tengah Yudawarta saat dikonfirmasi awak media. Ia mengatakan para pihak yang dipanggil ialah ASN Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Maluku Tengah dan anggota DPRD. Pemeriksaan tersebut terjadwal bakal berlangsung pada hari Senin 8 Juni 2026 ini. Dikonfirmasi soal kehadiran auditor Kejati Maluku, Kasintel tidak memberi informasi pasti. Sebelumnya, serangkaian proses penyidikan telah dilakukan Kejari Maluku Tengah dalam menuntaskan kasus dugaan tipikor itu. Kejari Maluku Tengah telah memanggil ratusan penerima manfaat, pemangku kebijakan dari lembaga eksekutif hingga lembaga legislatif, termasuk menggeledah 2 kantor OPD Maluku Tengah yaitu Dinas Koperasi dan UMKM, serta kantor Baplitbangda. Berangkat dari penggeledahan 2 kantor OPD itu, Kejari Maluku Tengah menyita 1 koper dokumen. Atas langkah-langkah itu, publik terus menanti kerja-kerja kejaksaan guna menuntaskan kasus dugaan tipikor dengan nilai 9,7 miliar di kabupaten bertajuk Bumi Pambahan Nusa ini. Tapi hanya konfirmasi dari auditor terkait hasil BAP. Tribuners, begini penjelasan Hasan Al-Katiri ketika dipanggil penyidik Kejari Malteng soal kasus Bansos. Kejaksaan Negeri atau Kejari Maluku Tengah menjadwalkan pemanggilan kepada sejumlah saksi atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial atau Bansos tahun anggaran 2023 di Kabupaten Maluku Tengah. 50 saksi terjadwal pemeriksaan oleh penyidik Senin 8 Juni 2026, mereka diantaranya ASN Pemda Maluku Tengah dan 38 anggota legislatif aktif maupun non-aktif. Legislator yang duluan memenuhi panggilan jaksa ialah Hasan Sitaniapesi. Kepada wartawan, Hasan Al-Katiri membeberkan sejumlah hal yang ia cakapkan dengan penyidik. Salah satunya, ia diberitahu bahwa berita acara pemeriksaan atau BAP-nya sama dengan BAP kelompok penerima bansosnya, alias tak ada perubahan BAP. Politisi Golkar itu memaparkan bahwa satu kelompok penerima miliknya menerima bansos senilai 10 juta rupiah dan tidak ada pemotongan. Bahkan biaya pembukaan rekening dengan biaya transportasi kedatangan kelompok ditanggung olehnya. Ia juga mengaku penyidik sempat menyampaikan permohonan maaf lantaran mencantumkan namanya dalam daftar panggilan. Walau begitu, selaku anggota legislatif, ia mengapresiasi langkah Kejari Maluku Tengah dan menyatakan bahwa kejaksaan ialah mitra strategis DPRD. Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri atau Kejari Maluku Tengah tidak henti mengusut dugaan tindak pidana korupsi atau tipikor dana bantuan sosial atau Bansos tahun anggaran 2023 di Kabupaten Maluku Tengah. Kasus yang telah naik ke tahap penyidikan sejak Oktober 2025 lalu, kini memasuki babak baru. Tepat Senin 8 Juni 2026, Kejari Maluku Tengah memanggil 50 saksi, 38 diantaranya anggota legislatif, aktif maupun non-aktif. Sementara sisanya para aparatur sipil negara atau ASN lingkup Pemda Maluku Tengah. Pantauan tribunambon.com di kantor Kejari Maluku Tengah sekira pukul 12.25 waktu Indonesia Timur hingga pukul 14.05 waktu Indonesia Timur, puluhan ASN Pemda Maluku Tengah dan anggota legislatif tiba di kantor Kejari Maluku Tengah.
Mereka tiba dan meregistrasi data diri untuk selanjutnya menanti giliran pemanggilan. Dipanggilnya 50 saksi tersebut dalam rangka meminta keterangan tambahan melengkapi keterangan sebelumnya. Demikian disampaikan Kepala Seksi Intelijen atau Kasintel Kejari Maluku Tengah, Yudawarta saat dikonfirmasi awak media. Nah, alhamdulillah waktu kita masuk Bapak Ishak diperiksa dan menandatangani BAP yang sesuai dengan pemeriksaan awal. Kalau saya setelah dimintain KTP oleh Pak Yasir tadi, terus dikonfirmasi dengan penyidik pertama, Pak Angga bilang memang saya awalnya itu mau di BAP, tapi sesuai dengan diskusi saya dengan Pak Angga, saya menceritakan kronologis bansos dan beliau berkesimpulan bahwa sesuai dengan pemeriksaan awal terhadap penerima bansos, bahwa kelompok 1 nilainya 10 juta dan tidak ada pemotongan gitu. Bahkan biaya pembukaan rekening dengan biaya transport datangnya kelompok itu ditanggung oleh anggota DPRD. Jadi sesuai dengan pemeriksaan kelompok. Jadi beliau menganggap bahwa tidak ada masalah. Nah, tadi beliau minta maaf, nama saya juga tercantum dalam pemanggilan 35 orang, padahal harusnya saya tidak lagi karena sudah sesuai dengan BAP pertama yang kelompok berikan keterangan kepada kejaksaan. Kita ke berita terakhir, Tribuners, soal batas kawasan hutan. Al-Hidayat Wajo tegaskan BPKH harus libatkan otoritas lokal. Belakangan masyarakat adat negeri Maraina, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah menyampaikan protes penolakan batas wilayah hutan 500 meter dari pemukiman mereka. Pematokan kawasan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan atau BPKH dikhawatirkan merampas lahan penghidupan masyarakat adat, di mana selama ini menjadi tempat berkebun, berburu, dan mengambil hasil hutan. Alhasil protes oleh masyarakat adat penyangga Taman Nasional Manusela itu memicu respon dari berbagai pihak. Salah satunya Ketua Komisi 3 DPRD Maluku Al-Hidayat Wajo yang juga anggota legislatif Dapil Maluku Tengah. BPKH Kementerian Kehutanan dinilai telah mengabaikan hak-hak masyarakat adat setempat dalam proses pematokan batas wilayah tersebut. Alek Maluku yang sebelumnya di Komisi 2 DPRD Provinsi Maluku itu mengatakan BPKH seharusnya tidak berjalan sendiri karena ada aturan main yang wajib dipatuhi. Pemerintah pusat melalui BPKH mutlak harus berkoordinasi dengan otoritas lokal sebelum menetapkan sebuah garis batas. Al-Hidayat mengungkapkan bahwa persoalan ini bukan hal baru. Ia mengaku sudah menyuarakan tuntutan pelibatan masyarakat adat ini sejak dirinya masih bertugas di komisi sebelumnya. Ia menilai munculnya komplain dan penolakan dari warga saat ini menjadi bukti kuat bahwa proses pematokan di lapangan dilakukan secara sepihak tanpa adanya transparansi ke tingkat bawah. Ia meminta BPKH untuk mengkaji ulang penetapan batas wilayah serta melibatkan masyarakat lokal. Ia juga menyoroti masalah batas wilayah masyarakat adat yang terjadi di kawasan Kanikeh dan Manusela, Maluku Tengah. Al-Hidayat Wajo juga mengingatkan pemerintah daerah mengenai kewajiban mereka. Sejak dilantik menjadi anggota parlemen pada awal Januari 2025 lalu, ia mengaku telah konsisten menyuarakan masalah sengketa batas tanah ini dalam rapat-rapat paripurna. Ia menjabarkan ada banyak pekerjaan rumah atau PR terkait tapal batas di Maluku yang hingga kini masih mengambang dan berpotensi memicu konflik sosial jika terus dibiarkan.
Lebih lanjut, konflik batas ini tidak hanya terjadi antar kabupaten atau dengan kawasan hutan negara, melainkan juga terjadi di lingkup internal antar desa adat. Sebagai solusi konkret jangka panjang, Al-Hidayat mendesak pemerintah daerah segera merampungkan payung hukum berupa peraturan daerah atau perda yang mengatur tentang negeri-negeri adat. Adat negeri Manusela meminta kepada pihak Balai Taman pemerintah negeri setempat wajib itu harus dirapatkan, dan ini pernah saya sampaikan pada saat saya masih di Komisi 2. Saya udah pernah sampaikan itu. Penetapan batas wilayah ini apakah pernah ditetapkan dirapatkan nggak dengan pemerintah negeri? Wajib melibatkan masyarakat adat di sana. Hanya karena pemerintah provinsi tidak diberikan kewenangan, sehingga kami meminta agar BPKH wilayah Maluku agar mengkaji ulang penetapan batas wilayah, karena prosedur-prosedur itu yakin dan percaya kalau sekarang ada komplain pasti masyarakat tidak dilibatkan. Itu karena itu kewajiban BPKH dalam menetapkan batas wilayah wajib. Masyarakat adat harus dilibatkan. Yang tinggi di balak. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 9 Juni 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsa Besi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.